Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Mengucap syukur pada pagi hari ini kita dapat bertemu, kita dapat mengalami ibadah di dalam minggu hari ini. Dan saya mau mempersilahkan Bapak Ibu Saudara untuk boleh bersaat teduh sejenak. Mari kita mau mengingat setiap kebaikan dan berkat yang telah Tuhan berikan pada kita sepanjang kita menjalani hari-hari. Mengingat bahwa Ia adalah Allah yang setia, mari kita mengucap syukur kepadanya. Bapa kita adalah Bapa yang mulia. Kasih-Nya terlebih dan sungguh besar buat kita. Mari kita mau menyembah-Nya dengan kesungguhan hati kita, dengan menaikkan pujian, dengan apa akan ku balas.
mari kita mau datang pada Bapa. Kami mengucap syukur Bapa, pada pagi hari ini kami boleh berkumpul bertemu bersama untuk boleh beribadah kepadamu. Kami mengucap syukur Engkau Bapa yang setia dan anugerah-Mu begitu besar buat hidup kami. Sehingga kami boleh ada pada saat ini, itu semua karena kemurahan Bapa. Bapa yang kiranya curahkan kami dengan Roh Kudus-Mu Bapa, kiranya kami boleh senantiasa tertuju padamu. Mata dan hati pikiran kami boleh senantiasa tertuju pada Engkau. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh dengan kesungguhan hati kami memuji, menyembah serta mendengarkan firman Engkau. Kami rindu Bapa boleh mengikuti ibadah ini dengan lancar dari awal hingga akhir, dan kami percaya Bapa yang berkuasa di atas kami. Kami mau serahkan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pada pagi hari ini kita akan disambut oleh Bapak Gembala Sidang, kami persilahkan. Shalom. Mari sejenak kita tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Dialah yang menciptakan langit, bumi, laut dengan segala isinya, dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala yang kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun bagi jemaat dalam ibadah pagi ini. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur karena kasih kemurahan Tuhan yang sudah menaungi, melindungi, memberkati kita. Dan pagi ini kita diperkenan untuk dapat beribadah kepada Tuhan. Suatu anugerah yang besar bagi kita, mari kita diberi kesempatan untuk beribadah. Marilah dengan kesempatan yang baik, yang indah dalam ibadah ini, kita mau sungguh-sungguh memuji, memuliakan Tuhan, mengagungkan Dia, menyembah Dia. Kita fokus kepada Tuhan. Kita sandingkan telinga kita, hati kita untuk firman Tuhan yang terus akan menuntun, membimbing, mengajar kita, beri kekuatan, beri pengharapan yang baik. Sehingga kita pulang dengan berkat Tuhan yang berkelimpahan. Ya. Kami sambut saudara di dalam kasih Kristus, dan marilah kita siapkan diri kita untuk kita menyembah Dia. Ya, Tuhan memberkati. Amin. Ya, saya akan kembali menyapa Bapak Ibu Saudara. Shalom. Bapa kita adalah Bapa yang begitu mengasihi kita. Dia Allah yang senantiasa menyertai kita. Dan mari kita mau meladani kasih-Nya dengan mengasihi sesama kita. Mari kita dengan sukacita menaikkan pujian kasih pasti lemah lembut.
Ajarilah kami saling mengasihi. Ajarilah kami saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. 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 Kita sebagai orang yang telah dikasih Allah dan orang yang telah diselamatkan, mari kita memperjuangkan hidup kita untuk senantiasa taat dan setia kepadanya. Mari dengan suan hati kita naikkan pujian kita diutus. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri menaikkan pujian ini. Kita diutus. Kita diutus untuk berdiri teguh dimanapun kita telah ditempatkan. Sebagai laskar kerajaan Allah untuk menghalau kuasa gelap dan menuai jiwa. Karena kita telah ditebus dengan darah-Nya yang kudus untuk pekerjaan mulia, bersiaplah bagi Dia. Sekarang waktunya menyatakan iman kita di tengahnya, bahwa Yesuslah Tuhan. Berapapun harga yang harus kita bayarkan, tak dapat melampaui anugerah-Nya yang mulia. Sekarang waktunya membawa kesaksian kita di tengahnya, dan tetaplah setia. Berapapun harga yang harus kita bayarkan, terlebih mulia mahkota tersedia. Mari kita dengan sukacita menyanyikan dari awal kita diutus. Kita diutus untuk berdiri teguh dimanapun kita telah ditempatkan. Sebagai laskar. Sebagai laskar kerajaan Allah untuk menghalau kuasa gelap dan menuai jiwa. Karena kita telah ditebus Dengan darah-Nya yang kudus untuk pekerjaan mulia, bersiaplah bagi Dia. sekarang waktunya. Sekarang waktunya menyatakan iman kita di tengahnya, bahwa Yesuslah Tuhan. Berapapun harganya. Berapapun harga yang harus kita bayarkan, tak dapat melampaui anugerah-Nya yang mulia. Sekarang waktunya membawa kesaksian kita di tengahnya, dan tetaplah setia. Berapapun harganya harus kita bayarkan, terlebih mulia mahkota tersedia. Terlebih mulia. Terlebih mulia mahkota tersedia. Terlebih mulia. Terlebih mulia mahkota tersedia. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
pada saat ini tiba waktunya buat kita untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita mendengarkan firman-Nya. Mari kita mau tujukan setiap pikiran kita dan hati kita untuk boleh mendengarkan firman-Nya yang menjadi penolong kehidupan kita dan firman-Nya yang menjadi penopang kehidupan kita. Mari dengan segenap hati kita persiapkan hati kita dengan menaikkan pujian, kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri menaikkan kusiapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah urapan-Mu Tuhan. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari kita nyatakan keyakinan kita, firman-Mu tiada berubah. Firman-Mu Tuhan,
Saudara kami silakan pada Anda. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu, Tuhan, menolong hidupku. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman. Sekali lagi, firman-Mu Tuhan. Firman-Mu, Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu, Tuhan, menolong hidupku. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Demikian Bapa di surga, Bapa yang baik yang mengasihi kami, ungkapan kami menyiapkan diri kami saat ini untuk mendengarkan firman-Mu. Setelah kami naikkan pujian, syukur, penyembahan kami kepada Tuhan, kami mohon Tuhan memberkati kami semua saat kami mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus mengurapi hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti, memahami akan firman-Mu pada pagi hari ini. Pakai hamba-Mu yang penuh kekurangan dan kelemahan di hadapan-Mu, bahkan tidak ada apa-apanya, namun kasih kemurahan-Mu menopang hamba-Mu. Rapi hamba-Mu, beri hikmat, supaya firman Tuhan sungguh-sungguh dapat dimengerti dan dipahami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan saat pemberitaan firman ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom saudara-saudaraku. Mari bersama-sama kita akan membuka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-14. Ya. Matius pasal yang ke-14 kita akan membaca silih berganti. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang genap, sehingga saat menguraikan firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara semuanya dapat memahaminya. Mari kita sudah dibuka Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-21. Judul perikop ini, Yesus memberi makan 5.000 orang. Namun judul saya untuk khotbah pada pagi hari ini adalah berkat memberi. Nah, mari saya akan awali ayat yang ke-13, nanti Bapak Ibu Saudara ayat yang ke-14 dan selanjutnya. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak
mendengarnya dan mengikuti Dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka membeli makanan di desa-desa." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah Tuhan Yesus mendengar tentang kematian Yohanes Pembaptis, Ia ingin menyendiri. Dia memakai perahu menjelang danau, menyeberangi danau. Ia ingin merenungkan dan berdoa kepada Tuhan. Mungkin hatinya sangat sedih sekali, karena Yohanes Pembaptis dia adalah pemula untuk membuka jalan dia saat dia turun ke dunia ini. Tetapi setelah orang banyak mengikutinya, ya lalu dikatakan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan dan menyembuhkannya. Sudah perhatikan ayat 13 dan 14. Setelah Yesus mendengar berita itu, berita tentang kematian Yohanes Pembaptis, ya, ia menyingkirlah ia ke situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikut dia dengan mengambil jalan darat kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat banyak orang yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah Tuhan kita, Tuhan yang peduli. Sebagai pemimpin, Dia meneladani dengan belas kasihan, dengan belas kasihan, dan Dia menyembuhkan orang banyak itu. Ia tidak dapat mementingkan dirinya sendiri walaupun keadaan susah karena kematian Yohanes. Tetapi ia lebih peduli kepada orang banyak yang memerlukan dia. Ya. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan dan menyembuhkan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah karakter seorang pemimpin yang perlu diteladani, kita teladani bersama-sama. Ya. Dia walaupun hatinya susah sedih karena sahabatnya telah mati dipenggal oleh Herodes, namun dia tidak mementingkan diri sendiri.
Dia tergerak oleh belas kasihan karena banyak orang yang mengikut dia. Ya. Lalu dia bukan hanya belas kasihan saja, tetapi dia peduli untuk menyembuhkan mereka yang sakit. Karakter inilah yang sebenarnya harus kita miliki bersama-sama. Ya. Karakter yang penuh belas kasihan kepada orang lain, karakter yang peduli dengan orang lain. Ya. Kalau kita ingin menjadi gereja yang sempurna, karakter ini harus ada pada kita bersama-sama. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ingin memberikan cerita pada waktu gereja ini mula-mula kita dirikan, ya, permasalahan persoalan banyak sekali. Saya harus mencari izin prinsip untuk mendirikan gereja ini, untuk ngurus IMB, masih mengurusi orang-orang luar yang tidak setuju akan gereja ini, teror dari orang-orang lama dan sebagainya. Masalahnya banyak sekali, saudara. Di sini ada jemaat yang namanya Pak Budi Waluyo. Di sini Budi ada dua ya dulu, Pak Budi Sutarto dengan Pak Budi Waluyo. Istri Pak Budi Waluyo ini kecelakaan di Ketilang sana, kakinya patah. Lalu Pak Budi nelpon saya datang ke sana, saya bawa ke rumah sakit Ketilang yang paling dekat di situ, dan diurus semuanya, dan besok akan dioperasi, ya, kakinya yang patah itu. Setelah hari berikutnya saya besok ke sana menanyakan apakah sudah dioperasi apa belum. Ternyata belum dioperasi. Kenapa kok belum dioperasi? Ini nanti salah, kalau orang Jawa salah gedaden, salah kaprah. Dia katakan harus menyediakan uang 3 juta. 3 juta itu zaman dulu itu banyak sekali, saudara. Dulu tidak ada BPJS, belum ada BPJS. Saya tanya Pak Budi, terus Pak Budi punya uang berapa? Kok belum dioperasi? Saya punya uang 1 juta, kurang 2 juta. Saya bingung dengan hal itu. Saya sendiri tidak punya uang. Pak Budi saja ke tempat orang yang menabrak itu. Ya, sore hari, malam hari itu saya besuk sore hari. Sampai di rumahnya juga Ketilang. Saya datangi di situ, di sana orangnya malah marah-marah dengan saya. Saya cari uang malah dimarahi. Ya sudah, saya pergi. Saya keluar dari rumah itu. Terus saya bilang, Pak Budi, mari kita berdoa supaya Tuhan berikan jalan keluar untuk operasi ini. Saya ingat bagaimana caranya mencari uang 2 juta ini. Terus saya ke tempatnya Pak Nardi, ya, Pak Nardi dengan Bu Nardi. Di situ yang saya pandang dia yang punya uang dulu itu masih jemaat, masih sedikit sekali, ya. Saya pandang punya uang dia. Di situ saya mendapatkan 1 juta. Pak Budi kurang 1 juta, di mana kita cari 1 juta. Saya ingat anak saya Piping belum menikah. Saya datang kepada dia, minta tolong supaya dia mau meminjami uang 1 juta itu. Saya bilang, Pak Budi, nanti Pak Budi yang tanggung jawab ya. Iya Pak. Dari Pak Nardi 1 juta, dari Piping 1 juta, dia sendiri punya 1 juta. Oke, kita berikan sampai di Ketilang rumah sakit itu, lalu operasi paginya. Sudah dioperasi
sampai dia boleh pulang rawat jalan. Ya. Selang berapa lama saya kunjungan ke rumahnya, menanyakan, menengok bagaimana keadaannya. Di sana dia masih ngesot, tidak bisa jalan, saudara. Ya, saya dengan istri ke sana. Ternyata bekas operasinya itu ada lubang, dan lubang itu keluar tanah dan keluar air. Saya bingung lagi. Mari kita kembali bawa ke Kedilang, ke rumah sakit. Sampai rumah sakit, putusan rumah sakit ini tidak bisa diperbaiki, ini harus diamputasi. Wah, itu bingung lagi, nangis lagi itu, Bu Buti itu. Harus diamputasi. Saya berdoa lagi. Kalau Buti, mari kita berdoa supaya Tuhan berikan solusi. Saya minta kepada Tuhan. Karena Pak Budi Waluyo ini orang yang setia. Orang melayani waktu gereja mula-mula itu, Pak Budi dua ini, Pak Budi Tarto dan Pak Budi Waluyo ini, orang yang bersama saya untuk ya berjuang untuk mendirikan gereja ini. Ya. Saya berdoa, kemudian setelah berdoa saya ingat Pak Budi Tarto itu orang sakti itu. Berapa kali dia ya jatuh, kakinya patah semua, kakinya Pak, tangannya patah tapi masih sembuh, masih sekarang masih melayani. Pelayanannya sangat luar biasa itu dengan saya. Ya, pelayanan baik berikan Injil, kunjungan, berikan KPW, musik yang bisa itu hanya Pak Budi Tarto dulu, tidak ada yang lain. Jadi dia sampai sekarang dia melatih musik. Itu orang hebat itu Pak Budi Tarto itu. Makanya waktu saya ditabiskan di sini, saya angkat dia menjadi diakon pertama di sini, Pak Budi Tarto itu. Saya tidak tahu kenapa dia sekarang mengundurkan diri dari diakon. Ya. Bapak boleh tanya sendiri ya Mbak, sudah saya rere tapi dia tetap, saya tidak usah jadi diakon, tidak apa-apa, begitu. Tapi pelayanannya masih eksis sekali, masih luar biasa itu Pak Budi itu, ya, pejuang itu. Setelah saya tanya dia, Pak Budi dulu di operasi di Telogorjo bisa sembuh itu dokternya siapa? Saya dikasih tahu dokternya. Saya datang ke Telogorjo, menemui dokternya, belum ketemu dokternya, baru bagian administrasi dan segalanya dokter ini. Saya punya jemaat yang demikian. Dia katakan biayanya 3 juta. 3 juta lagi, tidak punya duit lagi. Lalu di sini dulu ada misi dari Amerika, Pak Mervyn Lead namanya, ya, yang bergabung di sini. Saya datang ke tempatnya Pak Mervyn Lead, Pak, ini istrinya Pak Budi demikian, harus operasi demikian, dengan biaya 3 juta. Kami tidak punya duit. Terus Pak Mervyn beli 3 juta. Oke, saya yang tanggung 3 juta. Kemudian Pak Budi saya bawa ke Telogorjo. Ya. Di Telogorjo, kemudian masuk sal ternyata tidak diamputasi, hanya diambil pennya, kan disambung dengan pennya diambil, dia bisa sembuh, saudara. Ya, dia bisa sembuh. Lalu tagihan dari Telogorjo 6 juta. Loh, dulu katanya 3 juta, kok 6 juta? Nah, biaya lain, kamar dan segalanya, administrasinya itu 6 juta. Saya tidak punya duit, 3 juta saja, ini saja sudah susah payah carinya. 3 juta, Pak. Saya ingin ketemu dokternya, saya ketemui dokternya. Ya. Saya minta keringanan kepada dokter, malah dokter saya bilang saya pendeta. Jemaat saya demikian, saya gereja tidak punya uang untuk ini. Dokternya membebaskan, tidak usah bayar 3 juta. Yang 3 juta dari Pak Merwin untuk biaya lain-lainnya itu administrasi itu.
hanya suruh bayar 600.000 itu suruh nyicil 3 bulan. Itulah saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Bukan rumah sakitnya yang hebat. Yang hebat seperti Tuhan Yesus mau mengasihi, mau peduli. Itulah saudara. Ya sehingga Bu Buti bisa sehat kembali. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, ada lagi Pak di sini Siska, anaknya Pak Joko. Pak Jokonya ada. Ya. Siska itu dioknam di Ketilang 8 hari koma, tidak sadarkan diri. Terus diputuskan dari Ketilang, ini tidak bisa sembuh karena dia kena kanker otak. Kemudian saya dengan Pak Joko, Bu Joko, mari kita berdoa. Ya. Setelah kita berdoa, Pak Joko karena Ketilang sudah memutuskan tidak bisa mengobati, kita ambil keluar, kita cari rumah sakit lain. Ya. Terus itu saya tergerak, saya bawa ke Elizabeth. Di Elizabeth 3 hari sembuh saudara. Dan kemarin saja baru kita baptisan bersama-sama Siska. Jadi tidak ada hal yang mustahil bagi Tuhan. Asalkan kita sungguh-sungguh meneladani, mengikuti teladan Tuhan Yesus. Mari kita mau mengasihi, kita mau peduli kepada orang lain, pasti orang Tuhan akan ikut campur tangan. Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberkati. Itu masih banyak lagi saudara. Kalau ingin saya saksikan banyak sekali perjuangan-perjuangan hal yang demikian. Ya, ada kala anaknya Pak Ayub juga demikian, juga anaknya Pak Santoso, ya Dedi yang sekarang sudah kuliah di Oxford. Cuma peristiwa-peristiwa yang demikian yang sebenarnya mustahil, tapi tidak mustahil kalau kita mau meneladani Tuhan Yesus. Ya, kita mau mengikuti Dia, mengasihi sesama, kita mau peduli dengan sesama, pasti ada pertolongan dari Tuhan. Asal kita dengan tulus hati. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama mau peduli, menghargai orang lain. Jangan kita memandang rendah orang lain. Ya. Seolah-olah kita orang yang hebat, orang yang terhormat dan segalanya. Kasih dan mengasihi itu menjadi hal yang utama. Ya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Satu sekali lagi ilustrasi. Ya, ada anak perempuan dan bapaknya malam-malam datang kepada saya. Dia menangis, Pak Pendeta, kenapa? Saya tidak kenal dengan dia. Saya minta dikawinkan. Kenapa? Karena saya hamil. Lah gerejamu gimana? Gereja saya tidak mau menikahkan saya karena katanya saya ngotor-ngotori. Nah, inilah saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Saya pikir kalau anak ini tidak dinikahkan, dia akan berzina terus, akan berbuat dosa terus. Saya tergerak untuk menikahkan dia, tetapi saya punya etika. Sekarang begini, kamu minta surat kepada gerejamu bahwa gerejamu tidak mau menikahkan kamu. Ya. Betul dia cari surat gereja itu, gereja suratnya diberikan kepada saya. Ya sudah, saya siap menikahkan kamu, tapi 2 bulan harus, tidak bisa sekarang, besok, tapi 2 bulan dulu ikuti konseling pernikahan dulu. Ya, nasihat-nasihat rumah tangga saya berikan. Baru saya nikahkan di rumahnya, kan tidak boleh di gereja, apalagi dia bukan anggota sini. Yang melayani cuma Pak Budi dengan saya. Pak Budi yang main keyboard,
saya menjadi MC, ya, memimpin pujian, khotbah, menikahkan, ya hanya orang dua. Pendetanya dia juga hadir di sana dengan undangan-undangan itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus datang untuk bukan mencari orang yang benar, tetapi Yesus datang untuk mencari orang yang berdosa. Jadi gereja ini bukan tempat orang suci, tapi gereja ini untuk membentuk orang menjadi benar, ya, sehingga dia mempunyai iman kepada Yesus untuk diselamatkan. Gereja itu begitu, bukan gereja itu tempat suci, bukan, saudara. Ya. Yesus datang ke dunia ini bukan mencari orang yang benar, tetapi mencari orang yang berdosa supaya dia bertobat dan percaya menerima keselamatan. Itulah yang harus kita lakukan kepada semua orang. Tadi kita menyanyi kasih lemah lembut. Marilah bukan hanya kita dapat menyanyi, tapi kita praktekkan, kita peduli kepada orang lain. Ya. Itulah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ini saya sampaikan sebagai pendahuluan saja. Yang sebenarnya konteks daripada judul khotbah saya berkat untuk memberi. Sekarang kita akan merenungkan berkat untuk memberi. Ya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, memberi itu ada berkatnya, saudara. Ya. Menabur itu pasti menuai. Ya. Coba kita buka di dalam Lukas pasal yang ke-6. Lukas pasal yang ke-6. Ayat yang ke-38. Perhatikan itu. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang, yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, berilah maka kamu akan diberi. Kita saat ini akan berbicara masalah berkat memberi di dalam konteks bacaan kita bersama-sama ini tadi. Yang pertama, untuk memberi, kita diciptakan oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan untuk bertanggung jawab. Ya. Dalam bacaan Matius pasal 14 tadi, ayat yang ke-15 dan ke-16, saudara perhatikan di situ. Mari saya akan bacakan. Ayat 15 dan 16. Menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat memberi makan di desa-desa. Jadi banyak orang itu yang mengikut Yesus, ya, dari pagi sampai hampir malam, sampai sore. Mereka belum makan, ya. Mereka ingin mendapatkan berkat dari Tuhan Yesus. Ya, tadi saya sampaikan untuk disembuhkan dan macam-macam persoalan itu sudah dilakukan. Dan sekarang murid-muridnya mengatakan kami tidak mungkin bisa memberi makan orang sebanyak ini. Ya. Maka suruhlah mereka untuk pergi
ke terdekat ini warung-warung untuk membeli makanan untuk makan mereka. Tetapi Tuhan Yesus berkata demikian, lain ayat yang 16. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi makan mereka. Coba bayangkan. Tidak punya apa-apa, suruh memberi makan mereka, harus bertanggung jawab. Kamu harus bertanggung jawab kepada mereka untuk memberi makan. Murid-murid itu berkata kepada Tuhan Yesus, ayat yang ke-17. Ya, ayat 17, jawab mereka, jawab murid-murid itu. Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Kami tidak mempunyai apa-apa, hanya itu yang kami dapatkan. Ya. Tapi Yesus mengatakan kamu harus bertanggung jawab untuk memberi makan mereka. Ya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, menjadi gembala sidang seperti saya itu bukan hanya khotbah, bukan hanya ini, punya tanggung jawab yang besar kepada, ada komitmennya kepada banyak orang supaya mereka mendapat pertolongan dalam hidup mereka, ya, mengajar firman Tuhan untuk mereka hidup benar seperti yang dikehendaki oleh Tuhan, untuk membimbing mereka hidup di dalam iman. Itu adalah tugas-tugas daripada pemimpin gereja. Ya. Seperti saya pernah memberitakan Injil untuk kunjungan, untuk menjangkau jiwa. Apa mereka ada alasan? Kami tidak mau menjadi orang Kristen. Karena apa? Karena kalau mati tidak bisa dikubur, sulit di sini untuk menguburkan. Ya, ditolak semuanya. Jadi banyak orang yang demikian ini. Ini muncullah pemikiran saya untuk membuat pangkutan. Saya katakan, saya tanggung jawab, gereja tanggung jawab untuk menguburkan bagi siapa saudara yang percaya kepada Yesus. Lalu di situ muncullah hikmat Tuhan saya untuk memberikan pangurti layon, untuk bersama-sama mengasihi, untuk menanggulangi masalah pemakaman, pengurusan orang meninggal. Saya buat aturan sesuai dengan ADART dan semuanya, saya cetak semuanya. Kalau saudara di pangurtan ini ada buku kuning itu ya, itulah yang saya buat untuk semua yang jemaat supaya mengikutinya, mengerti semuanya. Bentumbuhnya pangurtan itu hanya di gereja kita ini saja. Di mana-mana tidak ada. Di mana-mana kalau orang meninggal pasti ada arematia, dari itu biayanya sangat tinggi sekali. Ya. Paling gereja yang ada memberikan peti mati, pada penguburannya, tanahnya semuanya itu biayanya tinggi. Maka saya bentuk pangurti layon itu, saya puji Tuhan ya, jemaat dengan konsekuen, dengan baik mengikutinya sehingga pangurti layon itu dapat berjalan dengan baik. Ya. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Jadi kalau ingin diberkati, saudara harus mempunyai rasa tanggung jawab ini. Itu yang pertama. Yang kedua, memberi hati yang jujur. Ya. Ya. Tadi dikatakan ayat 17, kami tidak punya apa-apa. Tidak ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Itu ungkapan yang jujur, memang dia tidak punya apa-apa. Hanya 5 roti dan 2 ikan. Tetapi Yesus mengatakan dalam ayat 18, bawalah kemari kepadaku. Bawalah kemari kepadaku. Lalu Yesus menyuruh, setelah itu diberikan, menyuruh semuanya untuk
duduk bersama-sama. Ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah meminta lebih daripada saudara yang saudara punyai. Ya. Tidak pernah. Kalau saudara tidak punya duit, tidak usah berutang. Utang untuk memberi persembahan itu tidak diterima oleh Tuhan. Yang ada padamu, yang jujur. Kalau kamu tidak punya duit, tidak usah memberi persembahan. Yang jujur. Tuhan menghendaki kejujuran ini, saudara-saudara. Ya. Inilah yang diminta Tuhan. Tuhan akan memberkati orang yang jujur kepadanya. Di dalam Mazmur pasal 50, coba kita buka. Mazmur pasal 50. Ayat yang ke-23. Mazmur 50 ayat 23, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia akan memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Kemudian kita buka sedikit di dalam Mazmur 64. Kita buka sedikit dalam Mazmur 64. Ayat yang ke-11. Orang benar akan bersukacita karena Tuhan dan berlindung padanya. Semua orang yang jujur akan bermegah. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menghendaki kita jujur. Seperti janda di Sarfat itu jujur, dia hanya punya segenggam tepung dan setetes minyak, ya surah minyak. Tapi dia jujur, dia diberkati Tuhan. Karena dipersembahkan kepada Tuhan apa adanya. Ya. Tetapi ketidakjujuran itu akan membawa petaka, saudara. Ya, ketidakjujuran itu kan membawa petaka. Ya. Ketika Raja Saul diminta oleh Tuhan untuk membasmi orang Amalek, seluruhnya dari raja sampai semuanya, sampai ternaknya, suruh membasmi orang menghapuskan. Tapi Raja Saul tidak membunuh Raja Amalek, Raja Agag itu, dan ternak yang gemuk-gemuk tidak dibunuhnya untuk kepentingannya sendiri, alasannya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Tetapi Tuhan menolak itu. Disitulah jatuhnya Raja Saul. Dia ditolak menjadi raja dan digantikan oleh Daud. Iya, saudara-saudaraku yang dikatakan Ananias dan Safira, dia punya rumah, berjanji kepada Tuhan, kalau rumah ini saya jual, uangnya akan kupersembahkan kepada Tuhan. Setelah rumah itu dijual, uangnya tidak semuanya diberikan kepada Tuhan. Dia ingkar janji. Akhirnya Petrus mengatakan, engkau sudah mendustai Roh Kudus. Dan Ananias dan Safira itu saat itu meninggal dunia. Coba saudara buka dalam Kisah Rasul pasal yang ke-5. Ya. Kisah Rasul pasal yang ke-5, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5. Saya bacakan, saudara menyimak dengan baik-baik. Ini Ananias dan Safira. Ada orang lain bernama Ananias.
ia berserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya ia menahan, perhatikan ini, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian dari lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukanlah hasilnya itu tetap kekuasaanmu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias, putuslah nyawanya. Maka semuanya sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Ini saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Gereja ini gereja perjuangan. Gereja perjuangan. Di mana gereja yang penuh dosa dan porak-poranda ini, saya ingin membenahi dengan gereja yang sebenarnya. Sebagai gereja pengikut Kristus, gereja yang diberkati Tuhan. Saat ada orang jemaat, orang kaya di sini mempersembahkan tanah sebagian dari, mungkin dari situ ke sana ya, ada sebagian 200 meter persegi kepada gereja. Tetapi setelah ada masalah dia menarik itu sampai sidang. Saat di sidang di kecamatan, di situ ada Kapolsek, ada agama, tokoh agama, kantor agama, dan juga Pak Camat sendiri, dia dengan saya. Maunya gereja ini mau dirubuhkan. Tapi keputusan daripada sidang itu bersama-sama, tanah ini tetap diberikan kepada gereja, tetapi keputusan daripada Pak Camat itu, keputusan bersama itu, tetapi gereja suruh membayar. Jadi tanah ini tidak jadi dipersembahkan, tetapi untuk membeli, gereja untuk membeli itu. Oke, putuskan. Pak Camat bilang saya, pendeta, sebenarnya dia sudah 3 kali ke tempat saya untuk memenangkan masalahnya. Kalau masalah dia menang, gereja ini dirubuhkan, saudara. Walaupun belum dibangun seperti ini, baru mulai dibangun. Pak Camat bilang kepada saya pernah diberi mobil oleh pendeta Marvin Lead. Pendeta, saya kan kuliah di STBI, jalannya rame, pendeta jangan pakai roda 2. Diberi mobil saya, Suzuki Carry waktu itu, pakai mobil itu saya jual, saya belikan tanah ini sebelah ini. Iya saudara, dia orang kaya, punya rumah, saya diajak ya untuk persekutuan di Banyumane. Di Banyumane itu bukan rumah yang biasa, yang di depan yang gede-gede, yang besar-besar itu. Dia orang kaya, dia punya rumah di Pelamongan, indah semuanya. Tapi saudara tahu sekarang dia hanya seorang diri, anak-anaknya tidak setia dengan dia rumahnya kontrak, saudara, di sebelah rumah. Seperti Ananias dan Safira. Jangan melawan Tuhan. Kita harus mengikuti firman Tuhan. Siapa yang
meremehkan firman, dia akan menanggung akibatnya. Tapi dia yang setia kepada firman, dia akan diberkati Tuhan. Coba saudara buka di dalam Amsal pasal 13. Ayat yang ke-13. Ya. Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa yang taat kepada perintah akan menerima balasannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, murid-murid ini jujur. Ia hanya punya 5 roti dan 2 ikan. Kejujuran inilah yang diterima oleh Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus mengatakan, bawalah kemari kepadaku. Ya. Itu yang dikatakan oleh jujur. Marilah bersama saya mengajak saudara-saudara semua, kita mau jujur agar kita diterima oleh Tuhan. Ya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu yang kedua, kejujuran untuk memberi. Yang ketiga, yang terakhir ada rela memberi yang terbaik yang dia punya. Ya. Mari kita simak bersama-sama tadi ayat 17 sampai ayat yang ke-21. Jawab mereka, yang ada pada kami hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnyalah orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambil 5 roti dan ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, mengucap syukur. Lalu memecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-murid itu membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang yang mengumpulkan potongan-potongan roti itu sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Diperkirakan ini semua ada 13.000 anak. 5 roti dan 2 ikan ini dapat memberi makan 13.000 orang. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tangan Tuhan persembahan yang jujur walaupun sedikit itu diberkati. Ya, diberkati oleh Tuhan. Seperti murid-murid Tuhan Yesus yang memberikan 2 ikan dan 5 roti ini dapat diberkati melimpah sampai ya, tidak bisa dihitung. Coba saudara bayangkan 12 bakul itu, 1 bakul itu kalau 10 ikan saja sudah 12 bakul itu 120 ikan. Dari 2 ikan dan 5 roti. Ya. Mereka makan sampai kenyang, bahkan sisa 12 bakul. Inilah mujizat, inilah berkat Allah yang melimpah, yang luar biasa. Ya. Di tangan Tuhan, persembahan yang sedikit itu diberkati oleh Tuhan kalau dengan tulus dan jujur. Itu juga dikatakan oleh Paulus di dalam 2 Korintus pasal yang ke-9. Ya.
Inilah berkat memberi, saudara. Orang menabur, pasti dia menuai. Maka persembahkanlah, menaburlah yang saudara miliki kepada Tuhan dengan tulus dan jujur. Semua itu dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Ya. Untuk memberkati orang lain. Ya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi memberi persembahan untuk pekerjaan Tuhan itu, saudara bagaikan menabur dan untuk menuai, memberi untuk diberkati. Ya. Ada satu contoh orang yang tadinya setia kepada Tuhan. Setelah dia diberkati, dia dapat membuat showroom, jual beli mobil yang sangat kaya sekali. Akhirnya dia bangkrut. Banyak penipuan, banyak penggelapan, semuanya. Dia sadar bahwa dia sudah melalaikan Tuhan. Sudah mulai tidak setia kepada Tuhan. Lalu dia mulai awal berjanji komitmen untuk kembali setia kepada Tuhan. Mulai jual bakmi, saudara, kecil-kecilan. Dia memberikan perpuluhan walaupun sedikit. Dia jujur beri persembahan. Dia ingat akan peristiwa yang sudah dialami. Akhirnya makin membesar dan menjadi rumah makan, saudara, yang terkenal di Semarang ini. Itulah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yang penting kita tulus dan jujur kepada Tuhan. Kita memberi yang terbaik itu seperti yang kita nyanyikan itu, memberi yang tulus, yang jujur. Itu yang terbaik bagi Tuhan. Dan itu akan menjadi berkat bagi kita semua. Marilah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mau mengatur hidup kita bersama-sama dengan Tuhan, agar apa yang sedikit yang kita miliki ini diberkati Tuhan dengan berlipat ganda. Saudara-saudara, setelah saudara menerima berkat, mungkin gaji, mungkin keuntungan yang baik, mengucap syukurlah kepada Tuhan, supaya Tuhan memberkati apa yang sudah saudara terima. Mohon kepada Tuhan agar Tuhan memimpin di dalam menggunakan berkat Tuhan yang sudah diberikan kepada saudara. Saudara harus berdoa dan melakukan firman Tuhan dengan baik. Ya, diatur keuangan itu dengan baik. Yang pertama, perpuluhan jangan lupa. Seberapa banyak saudara, kalau saudara punya 1000 ya 100 untuk Tuhan. Itu ketentuan firman Tuhan. Ya. Kemudian kebutuhan suami istri harus dibicarakan bersama-sama. Ya. Apa yang diperlukan suami, apa yang diperlukan istri, itu harus dipenuhi dengan berkat yang ada itu. Ya. Saya tahu istri itu sangat berat kerjanya daripada suami. Tapi suami sok jago, sok hebat, sok berkuasa. Suami hanya mencari uang tok, tapi istri yang di rumah mengatur keuangan entah cukup entah tidak, belum mengatur anak-anaknya yang setiap hari bertemu dengan dia, itu tidak terpikirkan oleh suami. Maka suami harus sadar dengan hal ini, bahwa istri adalah penolong yang setia. Kalau tidak ada istri, kalang kabut, saudara.
Saya yang sendirian sudah tidak punya istri juga kalang kabut saya. Terus terang baru merasakan betapa istri itu pejuang yang sejati bagi rumah tangga. Suami harus mengasihi dengan sepenuhnya kepada istri. Kebutuhan istri apa harus dipenuhi karena dia yang mengatur keuangan di dalam rumah tangga. Untuk dia harus memberi makan, suami, anak-anak itu harus diutamakan. Baru kita memikirkan anak-anak kan bersama-sama. Ya. Setelah itu baru keperluan rumah tangga yang lain. Jangan yang lainnya. Orang sok ini untuk orang tuaku itu salah. Dirinya sendiri dulu, keluarganya dulu yang penting. Baru orang tua. Ya. Saudara memberi orang tua mencari muka, tetapi keluarga saudara berantakan itu tidak ada artinya. Salah di hadapan Tuhan. Ya. Suami istri itu bagikan Tuhan dan jemaat. Sama-sama harus saudara berkorban untuk keluarga. Ya. Pasti saudara diberkati kalau saudara mengatur rumah tangga dengan baik dengan keuangan saudara. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu pagi hari ini yang menasihati kami supaya kami mempunyai hati yang mengasihi, yang peduli seperti Tuhan Yesus, sehingga kami boleh menjadi bertumbuh menjadi gereja yang sempurna. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu supaya mereka memahami akan rancangan dan kehendak-Mu melalui firman-Mu, sehingga mereka menjadi jemaat yang berkenan, yang menyenangkan hati Tuhan, yang diberkati Tuhan, yang sungguh-sungguh dapat menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua doa ini ke dalam tangan kuasa-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan. Kita mau berdiri bersama-sama. Kita naikkan pujian Tuhan. Inilah hidupku untukmu. Betapa ku mencintai.
lagi kita naikkan pujian. Aku mencinta segala yang terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Aku menyadari dalam hidupku ini, kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Dapat sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sekali lagi Bapa, ajarku mengerti. Dapat sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bagai air mengalir. Bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Silakan duduk kembali. Waktu kami serahkan kepada BL. Tiba saatnya untuk kita untuk mempersiapkan persembahan kita pada Allah. Mari kita mau persiapkan syukur kita lewat persembahan itu dengan sukacita, dengan syukur. Dan kami persilahkan untuk petugas yang bertugas boleh mempersiapkan diri dan kita akan menaikkan pujian karena begitu besar kasih Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa yang percaya kepadanya tak akan binasa, melainkan beroleh kehidupan kekal. Kasih-Nya tak akan berubah, tak pernah berkesudahan. Janji-Nya tak akan berubah, tak pernah mengecewakan. Kasih-Nya kekal selamanya. Pada yang bertugas dipersilakan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
akan berdoa untuk persembahan. Mari Bapak Ibu Saudara kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada kami. Pada pagi yang indah ini Tuhan, Kau telah memenangkan kami semua untuk hadir di tempat ini. Untuk kami Tuhan bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Saat ini Tuhan kami belajar untuk mengembalikan berkat yang asalnya daripada-Mu. Kiranya Kau menyucikan, menguduskan setiap persembahan kami. Kiranya persembahan kami Tuhan bisa menjadi berkat untuk pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami telah mengucap syukur. Hal puji Tuhan, amin. Untuk berikutnya kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Bapak Diakon Gatot. Kami persilakan. Salam Bapak Ibu kasih Tuhan. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Sebelum saya berdoa dan nanti Bapak Gembala menutup dalam doa berkat dan doa penutup, kita akan melihat beberapa pengumuman dari gereja. Yang pertama, hari ini di ibadah kedua ada pelayanan tukar mimbar. Gereja kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yohanes Edi Santoso dari Gereja Baptis Indonesia Meranggen. Dan hari ini Bapak Pendeta Muda Stefanus Rayu Putra melayani firman Tuhan di Gereja Baptis Indonesia Tegowanu Grobogan. Nanti kita akan doakan bersama-sama supaya Bapak Pendeta Muda Stefanus menjadi berkat buat gereja yang dilayaninya. Yang kedua, Ibu Febri, istri dari Bapak Diki dari KPW Matius, beberapa hari yang lalu dirawat di Rumah Sakit Logorjo. Mari kita dukung di dalam doa untuk kesempurnaan pemulihannya dan mari setiap KPW ambil bagian dalam pelayanan kasih lewat iuran sosial. Yang ketiga, mengundang seluruh pengurus gereja hadir dalam rapat pengurus gereja malam ini pukul 18.30 di ruang ibadah utama gereja. Yang keempat, mengucap syukur untuk keterbebanan kaum wanita yang selalu setia hadir dan berdoa lewat persekutuan doa Hana. Gereja terus mengundang semua kaum wanita aktif berperan dalam doa, khususnya lewat doa Hana, setiap hari Selasa pukul 15 di ruang serbaguna gereja. Yang kelima, mengundang kaum wanita dalam persekutuan WBI pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 pukul 16.30 di rumah Ibu Rusdi Ismoyo, Jalan Telaga Pancing 4 nomor 3, Telaga Mulyo, berkumpul di gereja pukul 16.00. Yang keenam, berkaitan dengan libur nasional, Persekutuan PBI akan diadakan minggu depan, hari Selasa tanggal 25 Juli 2023, pukul 18.30 di rumah Bapak Yunus Amin Priadi, Jalan Taman Telaga Mulyo, Perum Telaga Kencana, Klaster nomor 1 RT 7 RW 6 Pedurungan Tengah. Yang ketujuh, mengundang semua guru sekolah minggu dan calon guru untuk hadir dalam penataran atau pelatihan guru sekolah minggu pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 pukul 11 siang di gereja dengan pembicara Ibu Evangelis Cipusin, MCE atau Ibu Diana. Mengingat pentingnya pelatihan ini, maka diharapkan semua guru yang sudah mendaftar berkomitmen untuk dapat hadir. Yang ke-8, mohon dukungan Bapak dan Ibu sekalian dalam memberi dorongan putra-putrinya untuk mengikuti sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 8 dan persekutuan PKMB dan PMBI setiap hari Sabtu pukul 18. Karena sekolah minggu dan PKMB dan PMBI adalah penerus pelayanan gereja, maka sangat penting untuk orang tua ambil bagian mempersiapkan mereka semua. Yang ke-9, terus dukung dalam doa untuk ibadah ucapan syukur dalam rangka ulang tahun gereja yang ke-26
hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023. Mari doakan para panitia, acara pembicara, dana, cuaca, dan keamanan, supaya ibadah berjalan dengan baik dan semakin membangun iman dan kebersamaan jemaat. Yang ke-10, yang terakhir, KB dan TKP Tangkasih masih membuka pendaftaran siswa didik baru. Bagi Bapak Ibu yang akan mendaftar putra-putri, dipersilakan menghubungi Ibu Yana dengan nomor WA yang sudah tercantum di dalam buletin ini. Demikianlah pengumuman yang perlu kita perhatikan. Gereja terus mengundang jemaat untuk bergabung dalam ibadah doa. Doa pagi online setiap hari Selasa pukul 4.30 sampai 5.30. Doa Hana, doa kaum wanita setiap hari Selasa pukul 15 sampai pukul 16.30. Doa dan pujian setiap hari Rabu pukul 18.00. Doa pagi Sabtu secara tatap muka di gereja pukul 04.30 sampai 05.30. Dan doa Daniel yang dilaksanakan setiap 3 kali sehari. Segenap jemaat GBI Trogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu yang hari seminggu ini akan merayakan ulang tahun. Yang pertama, Ibu Gabriela Kumala Mardani, Saudari Clarista Judosiwong, Saudara Julius Maulin Putra, anak Jovanka Gabriela Patirani, Ibu Royal Kumaida, Ibu Ripka Rahayu Sujiatmi, Saudara Misael Resa Putra Karismadika, Ibu Abigail Rosita Wiliani, Bapak Yonatan Robi Ardianto, Ibu Anastasia Tribuana Anggraini, dan Ibu Eni Setianingsih. Ya, panjang umur, diberkati Tuhan, senantiasa terus setia dalam Tuhan. Demikianlah beberapa pengumuman yang sudah kita perhatikan. Mari kita tutup pada ini, kita mau berdiri bersama-sama, kita mau berdoa. Mari kita berdiri bersama-sama, kita mau akhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa kami yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan atas kasih setia-Mu yang sudah memberkati kami dalam ibadah pagi hari ini ya Tuhan. Firman Tuhan yang sudah mengingatkan kami, yang sudah menuntun kami, yang sudah mendidik kami di dalam kebenaran. Mengucap syukur atas firman Tuhan yang sudah kami terima pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah firman Tuhan terus termeterai dalam hati kami untuk dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Supaya kasih setia Tuhan memberkati setiap kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, Kau terus memberkati Bapak Gembala sidang kami, Bapak Pendeta Yoso Nugroho. Tuhan terus pakai sebagai alat kemuliaan Tuhan untuk mengembalakan jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan dalam seluruh kehidupan karya pengembalaannya di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk gereja Tuhan di tempat ini, Gereja Baptis Indonesia Trogomulyo, yang Tuhan sudah berkati, yang Tuhan sudah sertai di dalam setiap pelayanan gereja-Mu ini Tuhan. Terus Tuhan pakai menjadi pancaran berkat bagi banyak orang, sehingga melalui gereja ini kasih setia Tuhan menjangkau jiwa-jiwa yang haus akan Tuhan untuk dimenangkan dalam kasih kemurahan-Mu Tuhan. Terus Kau berkati setiap anak-anak-Mu, jemaat-Mu yang ada di gereja tempat ini ya Tuhan. Tuhan memberkati seluruh kehidupan mereka. Tuhan menuntun setiap langkah hidup mereka dalam segala usaha, pekerjaan, bisnis mereka, dalam studi mereka. Tuhan yang senantiasa memberkati hidup mereka. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, supaya setiap jemaat di tempat ini terus bertumbuh, baik secara kualitas maupun kuantitas. Karya Tuhan dinyatakan di dalam gereja tempat ini, sehingga gereja ini menjadi gereja yang kuat, gereja yang luar biasa di dalam Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan diberkati,
jemaat-jemaat Tuhan mengalami kehidupan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu untuk pergumulan gereja kami dengan goal kehadiran 350 jiwa, juga goal persembahan 58 juta. Tuhan memberkati. Berkati Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Yoso Nugroho, di dalam pengembalaannya di gereja kami. Tuhan yang senantiasa memberikan hikmat, marifat, juga penyertaan Tuhan dalam karya pengembalaannya, sehingga melalui karya pengembalaannya banyak jiwa-jiwa dimenangkan, banyak jiwa-jiwa bertobat. Berkati juga para pendeta muda Stefanus yang saat ini melayani di Gereja Baptis Indonesia Tegowanu. Tuhan menyertai memberkati hamba-Mu ini Tuhan di dalam perjalanannya, baik berangkat maupun pulang. Tuhan menyertai dan memberkati. Pakai hamba-Mu ini sebagai alat kemuliaan-Mu, sehingga melalui pelayanan hamba-Mu ini menjadi berkat bagi Gereja Baptis Indonesia Tegowanu ya Tuhan. Berkati juga Mas Chandra yang menyertainya, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan juga memberkati Bapak Pendeta Muda Dedi Katarso dalam pelayanannya di Pucanggading. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Engkau Allah sendiri yang menyertai memberkati Bapak Pendeta Muda Dedi dalam pelayanan di Pucanggading ya Tuhan. Kami percaya Pucanggading menjadi alat kemuliaan Tuhan, sehingga melalui kasih kemurahan Tuhan kami percaya Pucanggading banyak jiwa-jiwa bertobat. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu untuk segala proses pembangunan gereja di Pucanggading. Kami percayakan dalam tangan kuasa-Mu. Berkati juga para diakon yang melayani tempat ini, berkati juga para pengurus gereja, berkati juga para ketua-ketua organisasi, berkati guru-guru sekolah minggu, pembina ketua KPW, guru PAUD dan TK, berkati juga Yayasan Bintang Kasih. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Tuhan yang memberkati setiap para pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Biarlah kasih Tuhan menyertai dalam seluruh kehidupan para anak-anak-Mu yang setia dalam melayani Engkau ya Tuhan. Berkati juga pergumulan kami, di mana kami merindukan tanah yang ada di sebelah sekolahannya Tuhan milik Bapak Miskun. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, biarlah kasih Tuhan yang memberkati apa yang jadi kerinduan kami, sehingga tanah yang kami rindukan supaya kami dapat pakai sebagai alat kemuliaan Tuhan, pelebaran pelayanan kami melalui sekolah TK dan PAUD ini dapat tercapai ya Tuhan. Kau berkati supaya terjadi kesepakatan antara gereja dengan Bapak Miskun ya Tuhan. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami percayakan dalam tangan kasih kemurahan Tuhan untuk setiap kegiatan-kegiatan gereja di tempat ini. Tuhan memberkati, Tuhan senantiasa menyertai setiap kegiatan-kegiatan yang ada. Pakai segala kegiatan ini menjadi alat kemuliaan Tuhan untuk menumbuhkan iman setiap jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Berkati kegiatan PPI, WPI, sekolah minggu, berkati kegiatan PKMB, PMBI, berkati kegiatan doa, berkati kegiatan KPI, berkati semua kegiatan yang ada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, khususnya kaum muda tempat ini ya Tuhan. Engkau yang memberkati setiap kaum muda di tempat ini. Sebagai penerus bagi gereja ini ya Tuhan, kami serahkan mereka dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan menjaga seluruh kehidupan kaum muda tempat ini. Tuhan panggil dengan kuasa Roh Kudus-Mu, jauhkan dari segala pergaulan buruk. Tuhan yang menyertai dan memberkati setiap kaum muda tempat ini menjadi kaum muda yang setia, yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami percayakan dalam tangan kuasa-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk rencana kami, di mana kami akan mengadakan doa syukur, di mana kami akan merayakan ulang tahun gereja kami yang ke-26 yang kami adakan di bulan Agustus nanti ya Tuhan, tepatnya tanggal 11. Tuhan memberkati acara ini ya Tuhan, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Berkati para panitia, berkati dana, berkati apa yang kami rindukan dalam perayaan ulang tahun ini Tuhan. Kau berkati acara, berkati keamanan, cuaca, Tuhan memberkati semuanya. Terkhusus Bapak Gembala kami yang akan menyampaikan firman-Mu dalam acara ulang tahun gereja ini. Tuhan memberkati dengan kuasa-Mu, sehingga firman Tuhan menjadi berkat bagi setiap jemaat-Mu di acara ulang tahun gereja yang ke-26 ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kami juga menyerahkan
bangsa dan negara kami dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Tuhan memberkati bangsa kami, berkati Bapak Presiden kami, Bapak Presiden Jokowi, Tuhan berkati, Tuhan terus berikan hikmat marifat dalam memimpin bangsa ini ya Tuhan. Berkati setiap para menteri, para aparatur negara, Tuhan berkati mereka semua di dalam mengatur keadaan bangsa kami ya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, supaya bangsa kami terus diberikan kemakmuran, kesejahteraan, juga terkhusus dalam kami beribadah, supaya diberikan kebebasan ya Tuhan kami untuk dapat memberitakan Injil di negara kami ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, juga kota Semarang yang kami cintai ini, Tuhan berkati kota Semarang ini, biarlah kota Semarang terus menjadi kota yang baik, yang tentram, yang senantiasa memberikan kami berbebasan dalam kami beribadah. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, untuk Bapak Wali Kota, Pak Gubernur dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami juga menyerahkan dalam tangan kasih-Mu, terkhusus untuk wilayah di mana gereja kami berada, di Telogosari Wetan ini ya Tuhan. Kau berkati Bapak Lurah, juga para pegawainya, Bambinsa, Kaptipnas, kamu Tuhan berkati semuanya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, Tuhan terus pakai gereja kami sebagai alat kemuliaan Tuhan, sehingga gereja di tempat ini terus menjadi berkat bagi lingkungan di mana gereja kami berada. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, kami percayakan semua dalam tangan kasih kemurahan-Mu Tuhan. Setiap jemaat-Mu yang pada hari ini beribadah dalam tangan kuasa-Mu, kami serahkan mereka dalam tangan kasih-Mu. Biarlah kami pulang dengan membawa berkat daripada Tuhan kami Yesus Kristus, penyertaan dengan Roh Kudus yang menyertai kehidupan kami mulai hari sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Gembala Sidang akan menutup dalam doa berkat. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah saudara beribadah dengan setia dan tulus di hadapan Tuhan, saat ini pulanglah dengan berkat Tuhan yang melimpah, kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang terus akan menuntun, membimbing perjalanan hidup saudara, dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Soli Deo Gloria, haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan